Sasadaho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani dengan basah sasadaho dioluki manggohinang kaki tuna sojadi mubah nako di pangan rohaki ikon rap kita dua ratu dorong marang tu dorua yuk mata ngako hasia haorang macai ngomong asa say ho di lampuku nang sasadaho di rohaki say hot mahoning ngoki sasadaho di ngoki manggohinang kaki naso jadi mubah nako di pangan rohaki Pasangan dihami, dihamu hula-hula nami rajai si jabat molodu ngaruh kamu raja nami dengan anon masuk mahita raja nami asa masuk kita tubagas kalau kami masa dinai hula-hula nami rajai si jabat molodu ngaruh kamu dengan anon raja nami asa masuk mamu tubagas nami suang soni pe nang dihamu dong asa hutan nami ima STM pelita kasih na adong di dapur dobolason bagi dua siap kami hasuto bolon asa masuk mahita asa lapita ima nama dalang rajanya manggurupta rajai simatupang siasturi butima masuk mahita tubagas asa ukorahon taroroni rajanya manggurupta Koni yang ulo asa utanami, ulo mahita. dong asa utanami Mana kalau bencana bang? Orang semarin saya dulu. Jalan. Jalan. Buru. Itu sini aja. Zobo anda buru. Sino. Ang ba ito zobo juga ini? mahita to hudi mahita manusia itu kan atas sama ni maharaja memang bos Tua di bata, ihina di merokot yarion, dinarohai matakotok kamuna si raja ni hula-hula nami, utongani bagas munaon, naing rohami manguhai ulauta di bagas seperti kenon, suang songariman non, dalam mangudul hon anak dok boru ni huriai, bagas joro itu harta lamat jang pamas pasuan sen naposona berhide-hide berdidai, alani amang hula-hula nami, di zona dok ubah kami songana biabin di tangan nami. Atas si titik mana sopa hodong nailes di rumah. Meletum pesona nabui tanpa tuh kami. Saya kurang ma pinasula. Ma kami. Lima. Penyalaman
Bunga sa hutang muna. Ya, mula tema dihamu raja namang buru namin. Jadi dihamu dong sa utan namin. Di Partikyanon, di pasa raja namang buruta do ima tupang siat turi. Songon pagsatabian ni Nasida, dinalaho manubu buruta ima parumen di Nasida tujulan Nasida. Molotungpe tuhami hasatan na ulilas marawat tate. Jadi di Partikyanon raja namang buru di pasar tamu do pinggan nahot di bulan na jalan marisihom maon ima di batian asa tiar mapanggabian tiar nang parorasa dita salutna jala di atas na di baik tamu do ima songon boras pir asa firma pokki baul-baul pas salongan firma tot dimuna raja nemang bulu lucu-lucu di akta pas samutan jala di pasar tamu do rupiah na bulak na tinopan ni pamaretta sa doon namin masong katanin na tuwa-tuwa na matdokon, pinatik ko din na hujur tujulun di tabihan, mang natudia pa hamong mga laktarajan na mga buru namin sa tutima naputan tiyak ka pa sa uliyan. So nganima rajan na mga buru nabuhi tarpasat tami, tuhamuna, asa bagot na marhal tohot manyagat ito nga nilabayan, oras mahami na madjalo, songon pinggap paso na pinasa muna, malibag ganda mapaso-paso ni bata ihamuna. So lima na dyan ang buru tuguhamuma, ima buru nami nagawi parmen muna, ulabong muna. Asa tao doon tijang tolak. Lima. Sasaraho Dirohaki Mangingani pikiraki Berbunga-bunga rohaki Alani dengan ni basah Sasaraho Diholuki Manggohi ng kaki Tunaso jadi mubah Nako di pangan rohaki Ikon rapita dua Ratu dorong marang tutorua Yot mata
sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bersama-sama dan di atas suami, jadikanlah kasih sebagai pengikat yang bersama dan menyempurnakan. Hendaklah kami sedangkan Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kami telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Amin.
kita dari Jadi Rohani Tulis nomor 145 ayat 1 sampai 3. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan hormat kami sampaikan ke hadapan Tuhan di hari yang berbahagia, baik Suwandi maupun Palestina. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa boleh memberkati setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi pondasi, sungguh-sungguh boleh menjadi dasar di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Dinamika apapun yang mereka hadapi dalam keluarga yang baru, kami tetap percaya Tuhan senantiasa boleh memberkati dan menyertai mereka. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Iya, sampai sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya dulu kepada Suwandi ini. Las doroham sadario Suwandi. Happy ya? Palen? Iya, gak kenal wajahmu ini. Rica sekali ya. Ya, ini adalah hari yang berbahagia, di mana kalian akan mengikrarkan sumpah dan janji pernikahan kalian di hadapan Tuhan, ya, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menyapa dan menjadi fondasi dalam kehidupan rumah tangga kalian. Di tahun 2004, ya, ada bencana tsunami yang sangat luar biasa di daerah Aceh. Itu boleh terjadi pada tanggal 26 Desember, ya. Jadi dengan banyaknya korban dan banyaknya bangunan yang runtuh, tapi ada satu bangunan yang tidak runtuh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, ya. Ternyata masjid ini tidak runtuh. Kenapa tidak runtuh? Sementara bangunan yang lain itu semuanya sudah porak-poranda dan hancur. Ternyata ketika kita mulai mencari informasi,
ini didirikan dengan pondasi yang sangat kokoh, ya, pondasi yang sangat kokoh. Dan memang notabene katanya instrukturnya dari Belanda, ya. Jadi begitu luar biasa, didirikan dengan pondasi yang sangat kokoh. Maka ketika tsunami itu melanda Aceh, masjid ini berdiri dengan sangat baik. Artinya apa? Pondasi itu sangat-sangat penting. Terlebih ketika kita akan membentuk keluarga atau rumah tangga yang baru. Dasar dalam kehidupan rumah Kristiani, rumah tangga yang baru itu adalah kalau dikatakan dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, dan yang menjadi pengikatnya adalah kasih yang daripada Tuhan. Ya. Kemudian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan Kristen, ya. Jadi ini yang perlu kita sadari, pernikahan Kristen bukan pernikahan maunya saya, bukan pernikahan maunya orang tua, bukan pernikahan karena memang usia sudah layak menikah, bukan pernikahan karena memang takut dikatakan orang tidak menikah. Bukan itu dasarnya. Mau usia tua, mau usia muda, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita pahami dalam pernikahan Kristen. Pernikahan itu adalah idenya Allah, rencana Allah, dan inisiatif Allah itu sendiri. Maka pernikahan harus diawali dengan perjanjian kepada Allah sendiri, karena pernikahan adalah rancangan, karya dan kehendak Allah. Jangan dirusak rancangan dan karya Allah itu. Jangan dirusak pekerjaan Tuhan itu. Jangan dirusak inisiatifnya Allah itu, yang mempertemukan kita pribadi lepas pribadi dengan pasangan kita. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Adam itu seorang diri, maka dia diberikan Hawa. Adakah kontribusi daripada Adam dalam penciptaan si Hawa? Tidak ada, ya. Tidak baik manusia itu seorang diri. Maka Allah menciptakan si Hawa. Maka ketika Adam bangun dari tidurnya, maka Hawa sudah ada di hadapannya. Saya mau katakan, ya Bapak Ibu, Hawa itu hadiah. Hawa itu adalah reward yang diberikan Allah kepada Adam. Tidak ada kontribusinya Adam. Tuhan, ya kalau aku tahu kau ingin membentuk temanku, mancunglah hidungnya. Maunya dia jangan pendek, Tuhan. Tidak ada itu ya, Suandi ya. Tidak ada, ya. Tidak ada. Maka ketika Hawa diciptakan Tuhan, maka Adam nggak banyak tanya. Ya inilah temanku. Maka saya mau katakan pasangan kita itu reward, pasangan kita itu hadiahnya dari Tuhan. Katakan dulu Suandi, kau hadiah dari Tuhan. Iya, hadiah dari Tuhan. Maka kalau hadiah dari Tuhan, kita sayangi nggak? Kita sayangi. Kita simpan nggak di tempat yang baik? Kalau hadiah yang diberikan dari orang yang ternama, dari orang yang terhormat, pasti kita akan jaga. Keluarga adalah rencana dan karya pekerjaan Tuhan, menggambarkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, jadi sekali lagi diingatkan, hubunganmu ibaratnya hubungan Allah dengan jemaat, di mana imamnya adalah suami, istri sebagai jemaat, anak-anak sebagai jemaat, maka berfungsilah kau sebagai imam yang benar. Ya Suandi, saya percaya keluargamu akan semakin diberkati oleh Tuhan. Penutup. Pertama, pernikahan Kristen itu sakral, kudus dan suci. Jangan dipermainkan. Tuhan Yesus berkarya di dalamnya. Unang di parmian-mian. Karena apa? Karena kita harus sadari pernikahan itu adalah idenya Allah, inisiatifnya Allah, dan Dia bekerja di dalamnya. Yang kedua, apapun dinamika dalam kehidupan berkeluarga, jadikan firman Tuhan dan kasih Allah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Baik maholong nasihat dibatai, gak bisa darah rahut di bagasan bulu parsari firmuna. Kasih Allah itu menjadi pengikat, firman Tuhan itu menjadi pondasi dalam kehidupan keluarga. Amin.
salib yang terdapat antara Kristus dan sidang jemaatnya. Hal itu adalah juga suatu masa yang suci, di mana Kristus telah menghiasi dan memperindah pernikahan dengan kehadirannya di Kana Galilea. Oleh karena itu, pernikahan tidaklah patut bila tidak dengan aturan, tetapi pernikahan haruslah dilangsungkan dengan rasa hormat, dengan kebijaksanaan dan dengan hati-hati, serta takut akan Tuhan. Di dalam masa yang suci ini, kedua orang ini datang sekarang di sini untuk dipertemukan. Kepada kedua calon mempelai, saya meminta serta memperingatkan kamu berdua yang berdiri sekarang di sini di hadirat Allah, supaya kamu mengingat bahwa cinta kasih serta kesetiaan adalah sangat penting sebagai dasar rumah tangga yang berbahagia. Tidak ada satupun ikatan manusia yang lebih halus dan lebih peka daripada ikatan pernikahan, dan tidak ada sumpah yang lebih suci daripada yang kamu pertanggungjawabkan sekarang. Jika sumpah dan hikmat itu tidak dilanggar, dan jika dengan tabah kamu berusaha untuk berbuat kehendak Allah Bapamu yang di surga, hidupmu pasti akan penuh sukacita, dan rumah tanggamu yang kamu dirikan sekarang ini akan tetap dalam damai dan sejahtera serta bahagia. Saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Suandri Fernando Sianturi, maukah engkau menerima perempuan ini menjadi istrimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguhannya dia saja selama kamu berdua hidup? Jawabnya, saya mau Tuhan mau. Saya mau, Tuhan mau. Saya bertanya kepada mempelai wanita, Valentina Mani, maukah engkau menerima laki-laki ini menjadi suamimu, hidup bersama-sama dengan dia di dalam pernikahan yang suci? Maukah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan melindungi dia di dalam derita atau kesenangan, dalam keadaan sakit atau sehat, susah atau gembira, miskin atau kaya? Maukah engkau meninggalkan semua yang lain-lain serta memegang teguhannya dia saja selama kamu berdua hidup? Jawabnya, saya mau Tuhan menolongku. Saya mau Tuhan menolongku. Siapakah yang menggunakan perempuan ini untuk dinikahkan kepada laki-laki ini? Kami mengundang orang tua mempelai wanita untuk maju ke depan. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mendengarkan sumpah atau janji yang diucapkan mempelai pria kepada mempelai wanita. Saya, Suandri Fernando Sianturi, menerima engkau dari kami menjadi istriku, memperoleh dan memegang engkau sejak hari ini, baik senang atau susah, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap dari engkau dan masih engkau selama kita berdua hidup. Hingga ajal mencari kita sesuai dengan hukum yang suci dari Allah. Demikianlah aku menjanjikan kesetiaanku kepadamu. Selanjutnya kita mendengarkan sumpah atau janji yang diucapkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Saya Valentina Mani, menerima engkau sebagai menjadi suamiku, memperoleh dan engkau sejak hari ini, baik senang atau sakit, kaya atau miskin, sakit atau sehat, saya tetap mencintai engkau dan mengasihi engkau selama kita berdua hidup hingga Anda menceraikan kita sesuai dengan hukum yang suci daripada Allah. Demikian
kujanjikan kepadamu. Cincin ini adalah satu benda tanda lahir yang nampak sebagai dalam hal yang karunia yang dalam dan rohani, menyatakan kepada semua orang persatuan dari laki-laki dalam perempuan ini di dalam pernikahan yang suci melalui gerejanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sebagai tanda dan jaminan dari sumpah yang telah diperbuat di antara kita, dengan cincin ini saya nikah dengan engkau sehingga engkau menjadi istriku. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tanda dan jaminan dari sumpah yang telah kita perbuat, dengan cincin ini saya menikah dengan engkau sehingga engkau menjadi suamiku. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kiranya Tuhan memberkati penyerahan cincin-cincin ini, sehingga Dia yang menyerahkannya dan Dia yang memakainya dapat tinggal dalam sejahtera, sehingga hidup rumah tangga mereka dapat berlangsung terus di dalam kasih dan damai demi Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kasih, pencipta dan pelindung dari segala manusia, pemberi dari segala anugerah rohani, pencipta dari hidup kekal, curahkanlah Roh-Mu di atas laki-laki dan perempuan ini, yang kami berkati di dalam nama-Mu, supaya dengan sungguh-sungguh mereka dapat berpegang teguh pada sumpah dan janji yang telah diperbuat di antara mereka, serta sungguh-sungguh dapat menjalankan serta memenuhinya, dan dapat tinggal tetap di dalam kasih dan sejahtera yang sempurna, dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Pandanglah dengan anugerah atas mereka, sehingga mereka dapat saling mengasihi, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Dengan demikian dapat hidup bersama-sama di dalam kesetiaan dan kebenaran, di dalam kebijaksanaan dan kesalehan yang benar, sehingga rumah tangga mereka menjadi bersinggahan dari anugerah dan tempat damai sejahtera. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oleh karena Suandi Fernando Sianturi dan Valentina Manik telah setia sekala untuk hidup bersama-sama dalam pernikahan yang suci, dan telah bersaksi dari hal itu di hadirat Allah dan di hadapan sidang ini, dan lagi pula telah menjanjikan kesetiaan mereka satu sama lain yang dinyatakan dengan jabatan tangan dan tukar cincin. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa mereka adalah suami istri di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab itu, setiap manusia yang telah dijodohkan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kiranya memberkati, memelihara dan melindungi kamu. Tuhan yang bermurah dengan anugerah kiranya memandang atas kamu dan memenuhi kamu dengan segala berkat rohani dan kasih, sehingga kamu dapat tinggal bersama-sama di dalam hidup ini, supaya di dalam dunia yang baru kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita silakan belum mulai untuk memberikan tanda kasih kepada orang tua mereka untuk sultan
Kami berserah yang pertama adalah pihak Tuhan.
Saksi dari pihak Barana Pembantu kami bilang kepada Bapak Polres Nyanduri dengan Bapak Christoph Naman. Surat nikah yang bulan ke-6 2026. Pada hari ini Sabtu tanggal 27 bulan Juli tahun 2026 dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus telah dilakukan pernikahan antara mempelai pria nama suami Fernandus Yaturi, tempat tanggal lahir Batam 20 Juni 2000, baptis 8 Oktober tahun 2000, Sini 14 Mei 2017, anggota jemaat GPI Manajer, anak dari Bapak Rosman Yaturi dengan Ibu almarhum Monika Saudara, dengan mempelai wanita Valentina Mani, tempat tanggal lahir Tanjung Balai Karimun 7 Februari tahun 2000, baptis 24 Desember tahun 2000, Sini 1 Juni 2026, anggota jemaat GPI Manajer, anak dari Bapak almarhum Vincentius Kartan Mani dengan Ibu Veronica Lince Guru Sejabat. Pernikahan ini ditentukan oleh Pendeta Istina sebagai MPH di hadapan orang tua, wali, saksi, mempelai pria dan mempelai wanita. Semua tertanda tangan ditandatangani oleh pimpinan jemaat Pendeta Istina sebagai MPH. Tuhan Yesus memberkati. Gereja memberikan hadiah Alkitab, jadi ini tidak menjadi pajangan sesuai dengan firman, ini menjadi fondasi dalam keluarga kalian. Dibaca, ya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kami ucapkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima
Iya.